Assalamualaikum sob. Alhamdulillah Mimin udah seneng banget kalian ngeklik video ini. Mimin doakan agar kalian selalu diberi kesehatan, murah rezeki, bahagia, dan tentunya bisa mampir ke sini lagi sob. Amin, hey, amin, hey, amin, hey, amin. Seorang ayah sekaligus kakek yang terbaring lemah harus segera mendapatkan pertolongan dari anak dan juga cucunya. Namun, mereka terhalang sebuah masalah di dalam rumah keluarga lain yang terletak di tengah-tengah hutan, dan terjadi kesalahpahaman di antara mereka semua hingga mengakibatkan banyak petaka yang datang melanda. Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin gak pernah lupa ngajak kalian untuk subscribe dan terus dukung channel ini. Mudah-mudahan Mimin bisa cepet-cepet berangkatin haji emas sama bapak ya. Kobul. Satu keluarga yang lagi healing ke hutan lebat yang dipenuhi ribuan pohon cemara bersama mobil camp van jumbo kesayangan kakek, Stan, beserta anak yang juga seorang ibu dari Emily yang bernama Helen. Sampailah mereka di tempat tujuan yang sangat tenang dan sejuk. Wow. It's peaceful. Stan yang udah gak sabaran pengen bikin tenda dibantu cucu perempuannya, yang dimana ini adalah camping pertamanya Emily. Tapi nampaknya Helen agak sedikit ngeluh, soalnya ngapain repot-repot bikin tenda, mendingan di dalam mobil aja lebih enak. Aduh Helen, mending dikontrakan parkiran aja kalau mau di dalam. Kurang lengkap nih kalau belum ada kayu bakar, buat nyayur kangkung nanti. Stan pun menyuruh anaknya untuk mencari kayu di belusukan hutan cemara ini. Baru beberapa langkah udah diingatkan sama ayah. Apa yang kau lakukan jika melihat beruang? Teriak aja, kata Helen. Namun ayahnya memberi saran, berpura-puralah mati. What do you do if you see a bear? Scream and panic. You play dead. Satu persatu ia kumpulkan batang pohon yang sudah bergeletakan di tanah. Namun seketika ia melihat sesuatu yang di sini Mimin juga nggak dikasih tahu, dan ia segera kembali ke tempat semula. Sesampainya di tenda, Helen mengajak ayah serta anaknya ke suatu tempat. Ternyata ini loh yang dilihatnya tadi. Sambil menikmati suasana yang masih asri, sayang banget ngelewatin ini tanpa memancing. Ew, gross. Emily, stop it. I mean it. Ew. You're no fun. Lagi serius ngomongin uang kontrakan dan juga cicilan mobil yang belum lunas, Helen berniat mau meminjam sejumlah uang pada sang ayah. Tapi ayahnya pun ngeles sedikit. We'll talk about that later. Okay? Right now, I'm gonna have to take it easy. Okay. Tiba di sana, nampak pintu mobil yang sudah terbuka. Stan auto curiga nih. Sedikit ngagetin, dan tiba-tiba ia menyuruh mereka pergi dari sini. Dikarenakan wilayah ini adalah kawasan pribadi hak milik orang tersebut. Sebut saja Howard. Walaupun mereka berniat untuk bermalam sehari saja di sini, namun alasan itu juga tidak diizinkan olehnya. Stan yang kurang info soal hutan ini, sebagai orang tua, ia pun berpikir untuk menghormati tanggapan seseorang yang baru ditemuinya, yaitu menuruti saja apa keinginannya, walaupun mereka agak sedikit kecewa. I'm asking you nicely to leave. Well, that was kind of rude. Singkat cerita, ban mobil mereka sedikit tak bersahabat nih, sehingga menghambat kepergian mereka. Dongkrak sekecil ini jelas tidak mampu, dibantulah dengan beberapa potongan kayu untuk menopangnya. Setelah itu, Helen bertindak di dalam sedangkan Stan memberi aba-aba kepadanya. Di saat berusaha, mereka tak menyadari ada potongan besi dari dongkrak yang sebelumnya dibuang. Beruntungnya, Stan menyudahi arahannya, kemudian berpindah ke sisi sebelah. Pelan-pelan, injak pedal gasnya, ujar Stan. Okay, ready? Easy on the gas. Emily bergegas mengambil kotak P3K di dalam. Namun sayang, mobil camp van jumbo tersebut tidak memilikinya. Untuk sementara hanya dibalut dengan handuk supaya mencegah pendarahan Stan. Keadaan darurat seperti ini, mereka berpikir untuk memanggil bantuan. Tapi hutan yang cukup luas membuat HP mereka tidak mendapatkan sinyal. Sempat berpikir ke orang yang sebelumnya menemui mereka. Siapa tahu ia mendengarnya. Dan dicobalah dengan menekan klakson selama mungkin.
Sampai malam pun tiba, namun Howard tidak juga kunjung datang. Mereka pun menyudahi untuk bermalam di sini dan memikirkan kembali esok pagi. Why don't we get a good night's sleep and we'll figure it out in the morning. Emily yang baru bangun tidur, ia sempat menyalahkan ibunya yang tidak berbuat banyak hal untuk kakek. Keadaan Stan yang semakin memburuk memaksa Helen untuk segera bertindak. Hingga akhirnya ia harus mencari rumah Howard yang mungkin tidak begitu jauh dari sini dan berniat untuk meminjam telepon rumahnya. Siapa tahu ada kemungkinan bisa sedikit membantu. I am gonna go walk up the road a mile and see if I can find that landowner. You better be really careful. Will you rest? Semuanya sudah siap. Berangkatlah Helen dengan meninggalkan tanda di sepanjang jalan agar tidak tersesat. Di tengah perjalanan, ia seperti melihat sesuatu dan langsung berlari ke arah tersebut. Ternyata, sebuah rumah cukup besar berada di tengah hutan ini. Assalamualaikum. Gak ada yang jauh sama sekali nih sob. Helen berinisiatif masuk lewat pintu samping. Bener aja, ia melihat telepon rumah yang menempel di dinding. Namun... Hello? Hello? Selanjutnya ia coba untuk terus memanggil-manggil sembari melangkah ke ruangan lain. Beranjak ke lantai atas, Helen langsung tertuju pada suatu pintu yang terlihat sedikit aneh menurutnya. Nampak ada sebuah lubang di pintu tersebut, dan ia coba membukanya. Please help me. Where's my sister? Where's my sister? Where's my sister? Dengan sangat histeris, anak tersebut menanyakan di mana saudarinya. Helen pun takut dibuatnya. Di saat yang bersamaan, pemilik rumah tiba di sana. Namun, Helen yang mengetahuinya, ia segera bersembunyi sebisa mungkin. Ternyata benar, ini rumahnya Howard. Kelihatannya sih, dia habis belanja sob. Howard nampak sibuk menyiapkan sarapan dan membawanya ke lantai atas. After you eat lunch, we'll get you some sun. Yap, betul. Dengan santainya Howard berbicara sama anak tersebut yang bernama Andrew. Andrew memberitahu kalau ia punya rahasia, yaitu ia baru saja melihat seorang wanita yang masuk ke rumah ini, tapi kemudian pergi. Seperti biasa, Howard selalu memberi Andrew obat penenang. Sebelum keluar, Howard sempat berpikir omongan Andrew barusan. Dan coba mengecek seluruh ruangan yang ada di rumah ini. Tapi sayang, ia tak menemukan Helen dan kembali ke kamar Andrew. Dan di sini kita diperlihatkan kondisi Andrew sebenarnya di dalam kamar. Answer me, Andrew! Did she see you? Answer me, Andrew! Did she see you? Helen sangat berharap semoga Howard tak menemukannya. Ternyata di situ dia ngumpetinnya. Howard yang semakin curiga, ia pun segera menghubungi dan melapor seseorang serta menyuruhnya untuk datang kemari secepat mungkin. Lalu ia bergegas keluar, entah mau kemana. Helen yang sudah merasa aman, ia pun kembali ke pintu kamar Andrew. Di sini, Andrew meminta tolong kepada Helen untuk membebaskannya dari sini dan membantu saudarinya, Natalie, yang berada di ruang bawah tanah. Please, please, please. You gotta help me. You have to help my sister. Her name's Natalie, please. Andrew juga menanyakan kenapa Helen bisa ada di sini, dan Helen pun menjawab dengan sebenar-benarnya. Lalu Andrew memberitahu kalau tutup gagang telepon di rumah ini disembunyikan di suatu tempat, entah di mana Andrew juga tidak tahu. Helen yang membutuhkan telepon tersebut, ia pun mencarinya sebisa mungkin. Sempat terfikir akan Natalie, ia coba menghampiri pintu yang menuju ke ruang bawah tanah. Di sisi lain, Emily yang sedang menjaga kakeknya, ia merasa ada seseorang yang datang. Grandpa, somebody's coming. Emily bercerita tentang kondisi kakeknya dan juga tentang sang ibu yang sedang mencari pertolongan. Di sini, Howard berbohong pada Emily bahwa ia tidak mempunyai telepon di rumahnya dan juga cukup curiga terhadap Emily kalau wanita yang masuk ke rumahnya itu adalah Helen. Emily merasa takut dan mengulur waktu sejenak untuk menjawabnya.
Seketika She's not like that. I hope not. Mom, what are you doing? mereka pun segera mengamankan Howard. Helen menyuruh Emily untuk berjaga, sedangkan ia berusaha untuk membawa Stan dengan kendaraan ATV kepunyaan Howard. Namun, apalah daya, sang ayah sudah terlalu lemah, berdiri pun tak sanggup. Kemudian, Helen berinisiatif untuk mencari kunci mobilnya Howard dan langsung bergegas kembali ke sana. Tapi sungguh disayangkan, mobil tersebut kehabisan bensin dan terpaksa ia harus menanyakannya pada Andrew. Terkejutnya Helen saat melihat kondisi Andrew yang terikat seperti itu. Let me see this thing. This is welded. Helennya sudah tahu di mana Howard menyimpan bensinnya, ia pun lekas menuju ruang bawah tanah. Sebelumnya, ia juga berjanji akan membebaskan Andrew. Setibanya di sana, ia menemukan bensin dan sebuah pisau Carter. Namun, ia merasa penasaran dengan sebuah freezer yang ada di pojok ruangan. Dan ternyata Oh my god. di sisi lain, Howard yang terbangun. Dengan sigap Emily memperingatkannya. Namun, Howard memberitahu kepadanya, jika benar ibumu berada di rumah itu, ia sedang dalam bahaya. Sementara Helen bergegas melepas ikatan Andrew dengan Carter yang ia temukan barusan. Lalu I got it. Andrew bertanya pada Helen tentang keberadaan saudarinya. Where's my sister? I didn't see her down there. I'm so sorry. She wasn't there. You're a liar. I'm not lying. Emosi banget, nak. Sabar atuh. Seketika dua orang datang dan berusaha menenangkannya. Namun sayang, Andrew yang masih agresif, ia pun melarikan diri sampai menembus ke dalam hutan. Ibu ini, Pamela, ternyata ia pemilik rumah tersebut, bukan Howard. Yang terlihat sangat marah dan sangat menyalahkan Helen atas peristiwa yang baru saja terjadi. Kembali ke Emily, Howard meminta tolong untuk memberinya air minum. Namun Emily belum cukup percaya padanya. Ia pun menarik Howard ke depan pintu agar tetap terjaga. Di dalam, Emily mendahulukan kakeknya yang juga terlihat haus. Di saat Stan meyakinkan Emily tentang keberadaan ibunya, tiba-tiba dengan perasaan cemas yang bercampur bingung, Emily berusaha memperingatnya. Namun tetap saja Andrew menyeretnya sampai ke tepi sungai, hingga akhirnya balik ke dalam rumah Pamela. Terlihat Helen yang sudah dengan kondisi terikat tangan dan kakinya. Pamela bertanya padanya kenapa ia bisa berada di sini dan sudah berkata apa saja Andrew padanya. Helen pun menjawabnya dengan sejujurnya. Namun Pamela tetap masih menyalahkan Helen dengan tindakannya melepas Andrew. Dan ia pun juga memberitahu bahwa Natalie itu sudah mati. His sister died years ago. My only son is out there because of you. And I blame you. I blame you. Di malam hari, Emily yang masih menunggu ibunya, tiba-tiba Andrew datang lalu berkata padanya bahwa ia hanya merasa lapar dan kedinginan di luar sana. Namun, Emily masih tetap merasa takut dan mengusirnya. Tapi di sini Emily tampak gelisah karena takut Andrew masih berada di sekitar sini. Dan benar aja, Andrew coba berkomunikasi dengan Emily yang sangat takut padanya. Ia memberitahu bahwa Helen berada di rumahnya saat ini dan Andrew pun beristirahat. I'm tired. I want to go to sleep. Sementara Pamela yang membawakan sedikit makanan, ia bertanya pada Helen, "Di mana lokasi Stan sekarang?" ujar Pamela yang berniat menolong kakek tersebut. Tapi Helen merasa kurang percaya dan tidak mau menjawabnya. Lalu ia pun menyuruh suaminya, Gary, untuk mencari anak mereka. Andrew yang menyadari kedatangan Gary, ia menekankan kepada Emily agar tidak bersuara, karena jika Gary mengetahui, ia akan meracuni lalu mengurungmu selamanya. Stay quiet. If you don't, and he finds you,
He'll poison you and lock you away forever. Gary yang sudah di dalam sempat melihat Stan dan hanya prihatin padanya. Di saat mencari, Gary yakin di dalam toilet pasti Andrew bersembunyi. Tapi pas tahu ternyata yang di dalam itu bukan Andrew, ia coba membujuk Emily. Come out. I won't hurt you. I'm looking for our son. Sambil merangkak kesakitan, Gary pun menjadi korban kedua Andrew. Di pagi hari, Helen meminta tolong untuk melepaskan ikatannya dan berjanji tak kembali setelah bebas. Tapi Pamela masih membiarkannya sampai nanti Gary kembali. Beralih ke dalam camp van, Andrew memberitahu Emily tentang kondisi Stan yang sudah tak bernafas lagi. Sempat tidak percaya, tapi sebagai seorang cucu, dia merasa khawatir dan memberanikan diri untuk menghampiri Stan. Grandpa! He's still breathing. Why did you say that? I didn't think he was breathing. Andrew coba meyakinkan Emily tentang kondisi Helen yang membutuhkan pertolongan, sama seperti Natalie, karena sebelumnya Andrew menceritakan apa yang dialami dirinya sendiri selama ini sebelum bebas dari sana. I eat, I read. Sometimes I get to go outside. Every day, I wake up and I sit on my bed. But that's it. You like a prisoner? They took me away a long time ago. You didn't hurt my mom, did you? No. But she needs your help too. Sedikit merasa percaya, namun Emily tetap menjaga jaraknya dengan Andrew. Sementara Helen yang tahu Pamela pergi, ia berusaha melepaskan tali satu persatu dan coba membuka ikatan ini dengan pecahan kaca dari jendela yang sebelumnya ia pecahkan. Di waktu yang bersamaan, Emily dan Andrew sedang menuju ke rumahnya, sembari bercerita banyak tentang saudarinya, bahwa Natalie adalah adik dari Andrew. Namun ia tak pernah bertemu selama ini dan hanya mendengar suara teriakannya setiap malam. Don't stop, keep going. Why? Because I need you to. Kembali ke Helen yang gak mau kehabisan akal. Ia menyadari kalau dinding di kamar ini bukan terbuat dari tembok. Ia pun berjuang sebisa mungkin untuk menghancurkannya, lalu berusaha menggapai Carter yang ada di meja, hingga akhirnya Helen pun berhasil lolos. Hebat dah emaknya Emily. Sementara Pamela yang menemukan lokasi mobil camp van berada, ia cuma bisa heran melihat Gary yang tergeletak sudah tak bernyawa dan menuju ke dalam mobil. Namun di sini ia agak sedikit takut melangkah ke bagian belakang mobil. Justru ia malah berbalik dan membalaskan dendam suaminya. You comfortable? My husband is out there lying in the dirt. It was your daughter who did this. Lalu pergi begitu saja. Tak lama kemudian, Helen juga sampai di sana. Namun, ia pun harus menerima kenyataan yang terjadi pada ayahandanya. Di tengah jalan, Pamela tak sengaja melihat Helen yang sudah bebas darinya. Tanpa pikir panjang, ia pun segera mengejarnya dengan penuh amarah. Syukurlah, Helen berhasil lolos darinya. Kembali ke rumah, Andrew dan Emily yang sudah sampai, mereka pun menuju ke kamar. Namun sayang, sudah terlambat sob. Lalu mereka berlanjut ke ruang bawah tanah, tapi di sini Emily enggan untuk masuk dan cukup menunggunya di pintu. Secara tiba-tiba, You shouldn't be. sementara Helen yang juga kembali datang ke sini, ia bergegas mencari Emily di kamar atas. Di saat bersamaan, Emily yang baru tersadar, ia melihat Andrew yang sedang berbisik-bisik sama seseorang. Helen yang mendengar teriakan tersebut, ia segera menghampiri putri tercintanya.
Dari sinilah akhirnya Helen melihat sosok yang bernama Natalie. Oh my God. Tak ada waktu lagi dan terpaksalah mereka meninggalkan Natalie seorang diri. Tapi tak disangka Pamela sudah menunggunya di luar. Dan segera melampiaskan kekesalannya. Emily yang berusaha menolong harus ditarik oleh Andrew yang menuruti perintah Pamela. What makes you think your family is more important than mine? Merasa tak sanggup melawan, Helen pun teringat sebuah pesan dari mendiang Stan. Helen, what do you do when you see a bear? You play dead. Pamela yang mempercayai itu, ia pun melanjutkan aksinya pada Emily. Kemudian, segera mengikatnya dan bermaksud menguburkan mereka. Tapi, Helen yang teramat pintar, ia pun lekas membalasnya. Dan di sini Andrew hanya bisa menyaksikan pertarungan mereka yang teramat sengit. Di saat bersamaan dengan perjuangannya, Emily berhasil melumpuhkan Pamela. Kemudian mereka pun bergegas pulang. Karena mesin tak kunjung hidup, secara tiba-tiba Pamela menarik Emily yang masih berada di belakang. Tapi dengan segala usahanya, mesin mobil yang berhasil hidup, segera mungkin Helen mengakhirinya. Scenes ditutup dengan mereka berdua yang berhasil pulang. Selamat ya. Menurut Mimin, film ini kasih satu makna buat kita. Jangan berprasangka buruk pada orang lain yang baru dikenal. Udah itu aja. Kalau kebanyakan jadi pusing. Makasih ya sob udah mau mampir kemari. Sampai ketemu di film selanjutnya. Bye bye, Mimin pamit. Assalamualaikum.